Iya. Lagi nih. Iya. Oke, Mas. Kemarin tuh itu Mas, bawa mobil temen kan. Mobil temen pas tak pakai itu lagi kan cindat-cindat gitu ya. Oh, agak nyendat-nyendat ya. Cindat-cindat gitu. Itu kira-kira apanya ya Mas yang bermasalah tuh? Oh iya, itu di situ ada beberapa yang mempengaruhi ya. Kalau nyendat-nyendat atau berebet itu ada sekiranya 5 penyebab. Untuk yang pertama itu dari sistem induksi udaranya mampet atau enggak. Terus yang kedua dari sistem pengapian, dari sistem bahan bakarnya, lalu dari kompresi mesinnya sendiri ataupun dari sistem elektrikalnya, seperti itu. Ada 5 itu. Iya, Bisa betul. tolong di itu nggak, Mas? Oh, bisa. Bisa. Saya buka dulu ya. Silakan. Nah, mau yang mana dulu nih, Mas? Urut-urutannya aja Mas, sesuai kelistrikan mungkin pertama. Oh iya. Jadi, kenapa bisa dibilang kelistrikan itu menyebabkan berebet atau nyendat-nyendat? Karena mobil sekarang ini kan sudah full dengan sensor-sensor ya, Mas ya. Ya, dimana kalau ada salah satu sensor yang bermasalah, yang ada hubungannya sama pengapian atau bahan bakar, itu nanti akan menyebabkan berebet atau nyendat-nyendat karena aliran listrik yang dibutuhkan oleh sensor tersebut bermasalah. Itu bisa menjadi salah satu penyebabnya gitu. Lalu untuk selanjutnya Lainnya ada apa tadi? Mungkin dari bahan bakar itu. oh iya, kalau dari bahan bakar itu ada beberapa penyebab. Yang pertama yang paling dekat adalah injektor. Kalau injektor sini. Kalau injektornya mampet, otomatis suplai bahan bakar di masing-masing silinder itu nggak merata. Jadi tenaga yang dihasilkan itu nggak sama. Nah, di situ kenapa nyendat-nyendat. Bisa. Lalu kotor berarti atau gimana? Kotor biasanya. Kotor. Iya. Karena untuk injektor ada pembersihan secara berkalanya sendiri. Kalau pas servis berkala itu Betul. ya ikut dibersihkan. Ikut. Lalu untuk berikutnya di sini ada yang namanya filter bensin atau filter bahan bakar. Oh iya. Nah, ketika filternya sudah kotor, maka aliran bensinnya juga kurang maksimal ke injektor. Makanya bisa menyebabkan nyendat-nyendat. Gitu. Lalu untuk selanjutnya ada di tangki bahan bakar namanya pompa bahan bakar. Iya, Nah, kalau pompa bensinnya atau pompa bahan bakar sudah lemah, itu bisa menyebabkan nyendat-nyendat, bahkan bisa sampai mogok. Kalau pompa pompa bensin. Lemah gimana ya? Lemah itu jadi sedotannya itu kurang maksimal, Mas. Oh gitu. Jadi karena dia sudah masa pakainya sudah hampir habis, maka sedotannya sangat lemah gitu. Tidak kuat untuk mendorong sampai ke injektor sini. Ini kalau misalnya kan di sini ada tuh engine scanner yang kemarin itu Pak. Iya, betul. Nah, itu bisa dicek dari situ Pak? Bisa, jadi bisa kita banget. Udah nggak perlu satu-satu gitu ya? Iya. Terus ada itu lainnya. Terus lainnya di sistem pengapian misalkan. Nah, sistem pengapian sendiri bisa menyebabkan mesin nyendat-nyendat. Itu bisa yang pertama dari koil pengapiannya sendiri. Ini ada 1, 2, 3, 4. Dari koil ini yang menyebabkan si busi nanti memercikan bunga api. Nah, ini dari koil ini yang bisa memercikan bunga api yang diteruskan busi ke ruang bakar. Nah, problem kedua bisa disebabkan dari businya yang jelek. Kalau koilnya misalkan dicek koilnya bagus nih. Iya. Terus businya ternyata jelek, bisa dari businya. Sebaliknya kalau dicek, ternyata businya bagus nih. Ternyata pas dites pakai scanner tadi, balan tes misalkan di silinder 1 dicek, ternyata koilnya yang sudah buruk atau sudah mati, maka diganti koilnya. Lalu untuk selanjutnya mungkin di sistem induksi udara. Sini. Nah, ini kan yang namanya mesin, dia ketika pembakaran itu untuk menghasilkan tenaga kan membutuhkan campuran udara dan bahan bakar. Udara dari sini, bahan bakar dari injektor tadi, lalu dibakar sama busi pengapian. Nah, ketika si induksi udara ini, aliran udara ini misalkan filternya mampet, filter mampet itu yang disedot ke sana udaranya bakal tidak lancar. Makanya ketika mobil ini membutuhkan tenaga, bensin sudah ada, pengapian ada, tapi
sini mampet. filter udaranya kotor atau mampet, makanya dia bisa menyebabkan nyendat-nyendat juga. Nah, untuk yang terakhir, penyebabnya bisa dari kompresi. Jadi kompresi adalah ada di masing-masing silinder ini sendiri. Jadi untuk mengetesnya kita ada alatnya. Itu adalah langkah paling akhir ketika memang dari 4 sistem tadi tidak ditemukan masalah yang menyebabkan mesinnya nyendat-nyendat. Level lanjutan ini nih. Betul, karena ketika kompresinya bocor, berarti kan tidak ada tekanan untuk membakar si bahan bakar dan udara. Ini kalau sampai kompresinya itu bocor, maka harus bongkar mesin atau yang namanya overhaul gitu. Oke. Ini kalau kayak gini cek kompresi di bengkel konvensional nggak semua bisa ya, Pak? Ya, nggak semua bisa. Jadi Betul. muter-muter kan. Iya. Ya, mungkin itu 5 penyebab kenapa kok mesin bisa nyendat-nyendat atau berebet. Bisa dicek dari kelima faktor tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, daripada pusing-pusing atau mengira-ngira, bisa dibawa ke Kartik aja langsung. Oke lah, akan saya bawa aja ke Kartik biar cek pakai search engine Scanner. scanner Iya, ya, engine betul. scanner. Semuanya beres deh ya, Iya, kalau pakai siap. itu deh. Oke Pak, kalau gitu saya udah cukup jelas nih dengan jelasinnya sudah maksimal, sudah saya mudah paham juga, semuanya komplit juga yang jenengan jelasin. Terima kasih buat infonya. Oke. Salam. Oke, terima kasih Mas. Semoga dapat membantu ya. Ya, terima kasih Pak.